Hai gue, selamat datang di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku nggak bakal ngebahas tentang kriminal ataupun horor. Dan bagi kalian yang nggak suka sama horor atau takut sama horor ataupun kisah-kisah kriminal, kalian boleh banget nonton dan lanjutin video ini. Karena di video kali ini aku bakal ngebahas tentang makna di balik beberapa merek-merek terkenal yang ada di dunia, dan ada beberapa merek yang menjadi konspirasi dan menyimpan misteri di balik makna dari logo-logonya loh. Kalian udah penasaran? Jangan skip ya videonya dan nonton sampai terakhir. Udah siap? Kita mulai. Merek pertama, Adidas. Siapa sih yang gak kenal Adidas? Suatu merek dengan logo yang paling terkenalnya itu logo 3 garis. Dan kalian sendiri pastilah punya, aku yakin kalian pasti punya salah satu produk dari Adidas ini. Entah bajunya, entah kaosnya, entah sepatunya, kaos kakinya, headband, topi, dan lain sebagainya. Yang pasti aku yakin, kalian pasti udah kenal banget dengan salah satu merek ini, yaitu Adidas. Bahkan sekarang toko-toko Adidas itu udah ada dimanapun, udah ada di mall, dan bahkan udah gabung sama beberapa toko, misalkan kayak Sport Station dan lain sebagainya seperti itu. Dan aku yakin kalian pasti udah tahu lah ya, si Adidas ini. Adidas sendiri ini didirikan pada tanggal 18 Agustus 1949 di Herzogenaurach di Jerman. Oh ya, FYI, bahasa-bahasa yang ada di Adidas ini rata-rata bahasa Jerman, dan aku benar-benar nggak bisa baca secara bahasa Jerman, jadi aku bakal baca benar-benar kayak cuman tulisannya langsung baca gitu. Nggak dalam pronunciation Jerman lah intinya. Nah, pendiri dari Adidas ini merupakan seseorang yang bernama Adolf Dassler. Adolf Dassler ini memulai karirnya itu dari ruang cuci ibunya. Jadi dia itu mulai kayak ngerancang, habis itu bikin produknya itu mulai dari ruang cuci yang ada di rumahnya, milik ibunya. Dan akhirnya nih pada tahun 1924 ia pertama kali mendaftarkan mereknya dengan nama Gebr. Dassler Scotch Fabric. Adolf Dassler sendiri ini nih, pada awal ia membentuk bisnis tersebut atau enggak ketika ia mendaftarkan merek ini, ia itu mempunyai sebuah misi pada awalnya, yaitu menyediakan perlengkapan olahraga terbaik dan terlengkap untuk para atlet yang ada di dunia. Nah, barulah nih pada tanggal 18 Agustus 1949, Adolf Dassler di usia yang sudah menginjak 49 tahun, mendaftarkan merek tersebut dengan merubah namanya menjadi Adolf Dassler Adidas Sports Coach Fabric. Dan di tahun ini juga, dan di tanggal ia mendaftarkan mereknya ini, ia juga ikut serta untuk mendaftarkan logonya. Dan logo pertamanya itu seperti ini. Nah, kalian bingung kan kenapa logo Adidas yang ini itu berbeda sama logo Adidas yang sekarang? Memang berbeda karena dalam sepanjang perjalanan Adolf Dassler membangun Adidas ini, ia membuat beberapa perubahan-perubahan pada logo-logo Adidas, yaitu pada tahun 1970-an logo Adidas itu dirubah menjadi seperti ini. Dan logo terakhir yang diubah dan dipakai hingga hari ini, yaitu diubah pada tahun 1990-an menjadi logo ini. Ini adalah logo yang kita tahu sampai sekarang, yaitu menjadi trademark dari Adidas, ya kan? Nah, ini intinya. Apa sih makna dari logo Adidas yang 3 garis itu yang sampai hari ini dipakai? Yaitu, kalau kalian bisa melihat logo Adidas ini baik-baik, logo Adidas ini berbentuk seperti sebuah gunung, ya kan? Walaupun terdiri dari 3 garis yang ada lebih besar, lebih kecil, atau sedang, itu kalau disatukan seperti logo Adidas ini, itu akan terbentuk seperti sebuah gunung, ya kan? Segitiga. Dan Adolf Dassler ini mempunyai sebuah tujuan dari logonya ini loh, yaitu ia ingin menjadikan gunung tersebut sebagai sebuah makna di mana menjadi tantangan bagi para atlet yang memakai produknya untuk melewati tantangan tersebut. Intinya nih, makna dari logo Adidas yang 3 garis ini adalah 3 garis ini membentuk sebuah gunung di mana seluruh atlet itu harus melewati tantangan dari gunung-gunung tersebut. Kan gunung tuh tinggi kan, jadi harus melewati tantangan-tantangan yang tinggi kayak gitu. Merek kedua, Toblerone. Nah, ke merek nomor 2, siapa sih yang nggak tahu Toblerone? Toblerone merupakan sebuah merek coklat yang sampai saat ini pasti kalian masih bisa temuin di mana-mana kan. Kayak menurut aku pribadi Toblerone tuh enak banget, terus bentuknya unik kan, segitiga, ya nggak sih? Kayak nggak ada coklat lain yang bentuknya itu kayak Toblerone segitiga. Biasanya kan cuma kotak-kotak, tapi Toblerone tuh kayak punya ciri khas dia sendiri gitu kan. Nah, Toblerone sendiri ini didirikan pada tahun 1908 oleh Theodor Tobler di Bern, Swiss. Nah, tapi Theodor Tobler ini pas mendirikan Toblerone ini dan dia meracik-racik coklatnya, itu dia tidak sendirian, melainkan ditemani oleh keponakannya yang bernama Emil Baumann. Mereka berdua ini tuh punya rencana atau tujuan untuk membuat coklat Toblerone ini menjadi coklat yang unik dan menjadi ciri khas dari Toblerone. Tujuan pertama mereka adalah membuat coklat susu yang dipadukan dengan nougat, almond, dan madu. Kenapa coklat susu yang dipadukan dengan almond, nougat, dan madu ini tuh unik? Karena pada saat itu belum ada satupun merek yang mengeluarkan jenis coklat kayak gitu. Jadi dia ingin membuat kayak sebuah perubahan gitu. Jadi mengeluarkan rasa baru dari coklat. Nah, mereka berdua ini juga memikirkan bagaimana
coklatnya ini bisa dipasarkan dengan keunikan selain dari rasanya. Nah, akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk membuat bentuk unik dari coklatnya tersebut, yaitu segitiga yang kita tahu sampai hari ini. Nah, kalau kalian bisa lihat dari logonya Toblerone ini ada bentuk segitiga di mana gambar dari segitiga ini diartikan sebagai Matterhorn dari pegunungan Alpen di Swiss. Nah, kalau kalian perhatiin lebih jeli lagi, di dalam segitiga ini ada suatu warna yang lebih gelap dan menggambarkan seekor beruang nih. Coba kalian lebih perhatiin lagi. Nah, beruang ini juga menyimpan makna khusus di mana Toblerone didirikan di kota Bern di Swiss, dan kota Bern ini dikenal dengan beruangnya. Oleh karena itu, kedua pendirinya ini menggunakan gambar seekor beruang untuk menunjukkan identitas dari Toblerone yang berasal dari kota Bern. Merek ketiga, Wendy's. Mungkin beberapa dari kalian ada yang nggak tahu Wendy's, tapi mostly pasti tahu lah ya apa Wendy's ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu, Wendy's ini adalah sebuah tempat makan, sebuah restoran yang menjual kayak ayam, potato, habis itu nasi yang kayak gitu-gitu lah ya, yang mirip-mirip sama M and K. Nah, Wendy's sendiri ini pertama kali berdiri di Amerika Serikat, tepatnya di Columbus, Ohio, pada tanggal 15 November 1969. Pendiri dari Wendy's ini bernama Dave Thomas. Dan kenapa dinamain Wendy's? Karena Dave Thomas sendiri memiliki seorang putri yang bernama Wendy's, dan untuk menghormatinya, ia menggunakan nama putrinya yaitu Wendy's untuk dijadikan sebagai merek dagangnya. Nah, ini dia logo Wendy's, dan pasti kalian familiar banget sama kakak-kakak yang pakai baju berkerai ini kan? Kalian pasti kenal banget lah ya, kalau udah lihat logo ini udah pasti ini kakak-kakak Wendy's kan ya. Nah, di balik logo Wendy's yang ada kakak-kakak cantik ini, itu bukan sekedar logo biasa, melainkan menyimpan makna di dalamnya. Kalau kalian lebih jeli lagi nih ngeliatin si logo dari kakak-kakak ini, kalian lihat deh, di kerah baju si kakak ini ada tertulis huruf MOM. Memang nggak terlalu jelas sih, pertama kali sumpah, aku ngeliatinnya tuh aku kayak yang mana gitu kan, karena nggak begitu kelihatan, dan warnanya pun beda. Nah, jadi Dave Thomas ini menaruh huruf MOM dengan maksud itu seorang ibu. Nah, maksudnya adalah di mana ketika seseorang kangen atau rindu dengan masakan ibunya, ia bisa mengingat Wendy's. Karena di Wendy's ada tulisan MOM, Mom. Oh, kalau ingat ibu aku telepon. Aku video call loh. Nggak cari Wendy's aku. Anyway. Merek keempat, Starbucks. Aduh, gak usah lagi cerita sama merek ini ya. Ini merek semua orang pasti udah pernah coba, udah pernah minum. At least yang belum pernah minum pasti udah pernah nemuin. Ini merek udah di mana-mana, di mall apapun ada. Kadang di ITC pun udah ada yang ada loh. Dan beberapa dari Starbucks ini udah keren banget kan. Ada yang drive-thru, bahkan sekarang Starbucks ada yang reserve. Kayak keren banget dan melejit banget kan kayak penjualan Starbucks. Nah, seperti merek-merek sebelumnya, di sini aku mau menceritakan sedikit tentang sejarah dari Starbucks. Nah, Starbucks sendiri ini berdiri pada tanggal 31 Maret 1971 di Pike Place Market, Seattle, Washington, Amerika Serikat. Nah, pendiri dari Starbucks ini tuh ada 3, yaitu Jerry Baldwin, Zev Siegel, sama Gordon Boker. Dan pada tahun 1982 bergabunglah seseorang yang bernama Howard Schultz. Ketika Howard bergabung, ia menjadi Direktur Operasi Retail dan Pemasaran. Memang saat itu, Starbucks sudah membuka sebuah toko yang dijadikan sebagai pusat dari Starbucks, tapi bukan seperti Starbucks yang kita kenal sekarang. Intinya, Starbucks yang waktu itu dibuka belum menjadi kedai kopi yang orang datang minum dan lain sebagainya. Karena saat itu, Starbucks hanya melayani supply kopi ke bar-bar atau ke tempat makan, ke restoran, dan yang kayak gitu-gitu. Jadi, hanya mensuplai, menjual kopi, dan tidak melayani pembuatan kopi ataupun sebagai kedai kopi. Nah, Starbucks yang kita kenal hingga hari ini itu dimulai ketika Howard berjalan-jalan ke Italia dan melihat sebuah coffee shop di sana, yang dimana coffee shop ini ternyata juga menjadi tempat orang nongkrong-nongkrong gitu, minum-minum kopi. Nah, di Italia ini, dia juga melihat kopi itu bukan sebagai budaya hanya untuk temenin makan gitu. Karena kalau di Amerika saat itu, katanya, kopi hanya kayak kamu makan breakfast, itu ada kopinya. Kamu lagi sedih untuk minum kopi, kamu lagi meeting, minum kopi, yang kayak gitu. Intinya kopi itu bukan dijadikan sebagai sesuatu untuk nyantai gitu, untuk nongkrong sama teman, untuk nge-chill, bukan yang kayak gitu. Nah, tapi Howard ini melihat di Italia bahwa budaya kopi ini itu dijadikan sebagai budaya di mana kamu ngumpul sama teman-teman di satu tempat, habis itu ngumpul-ngumpul dan minumnya itu kopi. Nah, Howard ini mungkin berpikir gitu ya, kayak mungkin budaya di Italia ini, budaya minum kopi di Italia, itu bisa diterapkan di Amerika Serikat dan menjadi potensi dari sumber pemasaran gitu kan. Nah, ketika ia kembali ke Amerika Serikat, ia membuka kedai kopinya sendiri yang bernama Two Guy Nail. Seiring berjalannya waktu, ternyata
tiga pendiri Starbucks yang terdahulu itu menjual aset dan menjual Starbucks ini ke Howard. Nah, akhirnya Howard sebagai pemilik dari Chuga Your Nail ini mengakuisisi Starbucks dan mengganti namanya menjadi Starbucks Corporation dengan logo awalnya seperti ini. Berubah pada tahun 1987 menjadi seperti ini, dan berubah lagi menjadi seperti ini pada tahun 1992, dan pada tahun 2011, which is belum lama-lama banget lah ya, belum 10 tahun, itu diubah lagi menjadi logo yang kita kenal sampai saat ini, yaitu ini. Di antara keempat logo ini, kalian pasti bisa menemukan satu persamaan, yaitu gambar dari sosok Putri Duyung, ya kan? Emang, logo dari Starbucks ini diambil dari mitos Melusine, di mana di mitos itu disebutkan ada seekor Putri Duyung yang mempunyai 2 ekor dan menikahi seorang pria. Nah, memang keempat logo ini basically sama, tapi kenapa dari logo yang pertama diubah hingga menjadi logo yang paling terakhir? Karena logo yang paling pertama ini dianggap terlalu vulgar karena menampilkan bagian sensitif dari wanita, hingga ditutupi dan menjadi logo seperti yang sekarang. Yang kelima, Pepsi. Sayang banget ya, Pepsi itu udah nggak ada di Indonesia. Bagi kalian yang nggak tahu atau nggak sadar, Pepsi itu tuh udah nggak ada di Indonesia karena kontraknya itu udah habis. Jadi merek-merek yang seperusahaan sama Pepsi, kayak Pepsi, Miranda, 7-Up, Mountain Dew itu harus ditarik dari Indonesia dan tidak ada lagi penjualan. Pepsi itu enak banget, sumpah. Itu benar-benar minuman yang aku cari sampai sama ini, dan aku baru tahu beberapa bulan belakangan ini, aku baru tahu kalau misalkan Pepsi itu udah tidak lagi dijual di Indonesia karena masa kontraknya habis. Sayang banget, padahal Pepsi Blue itu enak banget. Siapa yang setuju sama aku Pepsi Blue itu enak banget, komen di bawah. Nah, Pepsi sendiri ini berdiri pada tanggal 28 Agustus 1898 oleh Caleb Abraham, yaitu seorang ahli farmasi. Nah, pada awalnya ini namanya ini belum Pepsi, namanya itu adalah Pepsi Cola. Ya, kalian benar, merupakan gabungan dari Pepsi dan Coca-Cola. Makanya kenapa produk dari Pepsi itu ada yang sama dengan produk Coca-Cola, ya kan? Tapi dengan terobosan Pepsi Blue menjadikan Pepsi itu mempunyai suatu hal yang berbeda. Tetapi nih, merek Pepsi Cola baru menjadi sebuah merek dagang pada tahun 1903. Nah, kalau kalian lihat logo Pepsi yang seperti ini, itu ada makna di baliknya. Yaitu, perancang dari logo Pepsi ini mengatakan logo Pepsi ini merupakan logo dengan proporsi paling sempurna yang pernah ada di dunia. Kenapa? Karena secara matematika, menurut perancang tersebut, logo ini merupakan logo dengan hitungan proporsi yang paling pas, dan menjadikan logo Pepsi ini sebagai logo dengan proporsi paling sempurna. Dan itu tujuan dari perancang ketika kalian melihat logo Pepsi, itu menyenangkan bagi mata kalian untuk melihatnya. Nah, tetapi ini ada satu fakta menyeramkan yang memang sih masih menjadi konspirasi di merek Pepsi ini. Logo dari Pepsi memang seperti ini, tapi bentuk dari tulisan Pepsi adalah seperti ini. Kalau kalian balik tulisan Pepsi ini, pasti akan menjadi seperti ini. Seperti ini. Serem banget gak sih mereknya kalau dibalik kayak... Ih, sumpah. Kayak nggak kebayang gitu kan merek Pepsi kalau dibalik bisa jadi kayak gini. Tapi tenang aja guys, ini semua cuman konspirasi-konspirasi yang beredar di masyarakat. Dan tetap aja Pepsi merupakan salah satu minuman terfavorit aku yang bikin aku sedih karena udah nggak ada di Indonesia. Dan seperti biasa, jangan lupa bagi kalian yang mau request tentang konspirasi, teori, ataupun cerita-cerita mengenai horor, kriminal, konspirasi, ataupun di luar itu semua, boleh langsung komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like kalau kamu suka video ini, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan saudara kamu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan belnya supaya kamu bisa mendapat notifikasi kalau aku upload video baru. Sekian videoku hari ini, and I want to say see you on my next video!